Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kif halukum? Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali anak pribadi bisa berjumpa kembali, bisa bermajelis, bisa kembali belajar menuntut ilmu bersama di majlis yang penuh barokah insyaallah taala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan dan kita selalu junjungan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita belajar bersama dan ketemu lagi dengan ulumul Quran ya. Kemarin majlis-majlis yang sebelumnya diampu oleh Ustaz Faisal, Allah jazaa khair, membahas fikih ya Ustaz Faisal. Ketemu lagi setelah berapa minggu, berapa pertemuan berarti ya? 4 apa 5 pertemuan? Nah, 5 kali ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dan bisa kembali belajar bersama. Setelah sebelumnya kita membahas tentang beberapa bab, ada yang masih ingat Pak? Ada yang masih nyantol? Bab sebelumnya yang kita belajar apa Pak? Tentang Makki, Madani, kemudian tentang apa lagi? Pengertian ulumul Quran dan sebagainya ya. Alhamdulillah beberapa bab kita sudah pelajari dan tak sungkan dan tak bosan mengingatkan kembali tentang fadilah kita belajar membaca Al-Quran, fadilah tentang Al-Quran, fadilah kita mempelajari ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, yang itu akan bermanfaat bagi kita sendiri, bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa artinya? Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang kepadamu menjadi syafaat. Syafaat kan sesuatu yang besar ya. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, entah ulumul Quran ataupun tafsir, tajwid, tahsin, itu kan semua berhubungan dengan Al-Quran. Itu akan bermanfaat bagi kita nanti di akhir sebagai syafaat. Hada azim ya. Maka tak bosan-bosannya mengingatkan diri anak pribadi dan kita semuanya agar selalu mulazamah setiap harinya, minimal kita tidak terlepas dari satu halaman atau satu lembar ya. Insyaallah itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Kemudian kembali ke pembahasan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab asbabun nuzul di halaman 157 di buku ini. Atau kita merojaah sebentar. Satu bab sebelumnya kita membahas tentang Makki wa Madani. Itu paling terakhir lah ya. Belum itu bahas Pak. Ada setiap surat yang diawali dengan yang Makkiyah udah ya. Nah, ya coba yang kemarin nyatet ciri-ciri surat Makkiyah apa Bu Zaki? Antum nyatet tahu Bu Zaki? Jika turunnya sebelum hijrah maka disebut surat Makkiyah. Ayo. Kemudian
ciri-ciri surat Makkiyah seperti setiap surat yang ada kalimat kalla, itu berarti surat Makkiyah. Nah itu kalau ilmu dicatat ya Pak, kalau nggak dicatat hilang kayak onta ya. Kata Nabi SAW, kayak onta yang diikat, kalau dilepas ya lari ontanya ya. Jadi kita harus mengikatnya dengan tulisan maupun catatan ya. Jadi yang kedua itu Ya ayuhan nas, ayuh. Alhamdulillah. Kemudian setiap surat yang ada sajadahnya, ayat sajadah itu adalah surat Makkiyah. Kemudian kalau surat Madaniyah, apa ciri-cirinya? Ya ayyuhalladzina amanu, karena di situ sudah Rasul membentuk sebuah negara kaum muslimin ya. Jadi diseru ya ayyuhalladzina amanu, berbeda ketika di Mekah. Pakainya domir ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi ketika sudah di Madinah, yang mana itu sebagian ayat atau surat, sebagian besarnya ada ditujukan untuk kaum muslimin. Hukum banyak turun di Madinah. Ketika di Mekah kebanyakan ayat tentang tauhid, penguatan dasar-dasar Islam dan iman. Kemudian ciri yang kedua dari surat Madaniyah apa? Menceritakan Kaum munafikun, karena di situ juga banyak kaum munafikun di Madinah. Ya, banyak juga disebutkan surat yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum keluarga dan lain sebagainya. Itu kebanyakan surat Madaniyah. Toyib mungkin atau ini apa namanya? Ada yang masih ingat patokan surat itu dikatakan Makkiyah atau Madaniyah? Apa? Makkiyah turun ketika sebelum hijrah. Ayo. Ini Setelah hijrah. Ayo, berarti kita patokannya hijrah ya. Karena ada beberapa pengertian ulama. Yang pertama adalah makan, tempat turunnya, dan yang kedua adalah waktu nuzul. Adapun yang masyhur di kalangan ulama adalah patokannya adalah hijrah. Ma nazala qabla al-hijrah fahiya makkiyah wa ma nazala ba'da al-hijrah fahiya madaniyah. Kalau turunnya ketika Nabi SAW jalan ke Madinah itu surat apa, Pak? Lagi perjalanan nih hijrah. Itu surat apa nih, Pak? Kalau turunnya sebelum sampai di Madinah itu masih termasuk Makkiyah. Tapi kalau sudah sampai di Madinah dan setelahnya itu berarti surat Madaniyah, walaupun Nabi ketika itu sedang haji wada di Mekah, tapi itu tetap dihukumi dengan surat Madaniyah. Ayo, paham ya Pak? Kemudian bab insyaallah yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah asbabun nuzul. Apa artinya asbabun nuzul? Insyaallah mafhum semua ya. Sebab-sebab turun ayat atau 157. Mi'ah wa sab'ah wa khamsin. Saya bacakan sebentar. Mu'alif di sini hafizahullah taala beliau menulis minal ma'lumi anna sababa nuzuli ayatil Qur'anil Karim kulluha huwa hidayatun nas ila al-haqqi was siratil mustaqim. Lakinna hunaka ayat tazidu ala hadha as-sabab al-'am bi sababi khas murtabitun biha wa hadduha duna ghairiha. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran atau sebab utama Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa, Pak? Hidayah lil muttaqin, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa dan hidayah bagi alam semesta ya. Ini adalah sabab tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran kepada sekalian manusia. Adapun di luar dari sebab umum ini ada sebab khas yang nanti kita akan pelajari. Apa itu sebab khas? Allah menurunkan ayat ataupun surat yang kita baca saat ini. وعلى هذا فإن آية القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين. Oleh karena itu kita bisa membagi ayat-ayat Al-Quran ataupun surat di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Kalau kita dari melihat sisi sababun nuzulnya. Yang tadi pertama apa? Sebab utamanya
hidayah untuk sekalian manusia, untuk alam semesta. Ini adalah tujuan utama atau sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, qismun nazala murtabitun bisababin minal asbabil khassah. Qism yang kedua ataupun bagian kedua, Allah menurunkan ayat ataupun surat dalam Al-Quran adalah dengan sebab khusus yang terkait dengan peristiwa di mana ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan belajar satu persatu ya. Nanti apa sih yang menyebabkan ayat ataupun surat ini turun, kita nanti akan rincikan satu persatu. Kemudian subbab selanjutnya adalah inayatul ulama bi asbabin nuzul. Perhatian ulama terhadap sebab nuzul ini, bagaimana perhatian ulama? Iktanal ulama rahimahullahu ta'ala inayatan fa'iqah bi dirasat asbabin nuzul. Ulama salaf dari zaman dahulu hingga sekarang mempunyai perhatian besar tentang bab ini atau pembahasan asbabun nuzul ini. Sampai-sampai ada muallaf sebuah karangan buku dari awail ulama kita. Itu adalah yang pertama menulis tentang asbabun nuzul atau membuat tentang pembahasan asbabun nuzul adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Andalusi. Ini adalah salah satu nama ulama yang beliau dari Al-Andalus. Andalus itu mana, Pak? Andalus Spanyol. Al-Andalus. Kalau Mesir Iskandaria. Kalau Andalus Spanyol, nama sebelum Spanyol ya berarti ya. Hispania, sebelumnya adalah Andalus. Itu meliputi wilayah Spanyol dan Eropa di negara-negara Eropa di sampingnya, sekelilingnya. Ya. Karena memang dahulu itu adalah merupakan negeri kaum muslimin ya. Siapa pahlawan yang menaklukkan Spanyol Pak dulu Pak? Andalus. Tariq bin Ziyad. Sampai sekarang itu ada kalau Spanyol itu kan letaknya di atas benua Afrika, di perbatasan sama Maroko ya. Jadi Maroko di Afrika. Jadi penyebaran Islam pertama itu melalui Spanyol. Di situ ada selat kecil yang menghubungkan antara daratan Afrika dengan Eropa. Di tengah-tengahnya itu ada namanya gunung batu namanya Gibraltar. Gibraltar ya, pernah dengar ya? Itu nama sampai sekarang dipakai Pak. Itu Gibraltar itu asal muasalnya dari nama bahasa Arab. Dari Jabal Tariq. Jabal itu Gibral. Orang Eropa susah mengucapkan Jabal. Dalam bahasa Arab pun namanya tetap masih sama, Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad itu mengenang pahlawan muslim yang membebaskan Eropa pada waktu itu. Sampai sekarang masih ada dan namanya Gibraltar. Itu sedikit refresh sejarah ya. Dari kota Andalus ya. Jadi di situ banyak melahirkan para ulama ya, 7 sampai 8 abad kaum muslimin dan Islam ditumbuh dan berkembang di Andalus dan daratan Eropa. Kemudian ini salah satu bentuk perhatian ulama dari awal Hijriyah itu sudah ada karangan buku yang membahas tentang asbabun nuzul karena betapa pentingnya tentang asbabun nuzul ini. Kemudian di halaman selanjutnya di 159 kita langsung loncat saja di ta'rif sababin nuzul. Pengertian sabab nuzul. Di sini ada pengertian yang sudah disimpulkan oleh muallif di sini. Huwa ma nazala Qur'an bi sya'nihi waqta wuqu'ihi. Ma nazala Qur'an bi sya'nihi waqta wuqu'ihi. Allah turunkan Al-Quran ataupun ayat ataupun surat yang Allah turunkan berkaitan dengan apa yang terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Di sini ada 2 poin tentang ayat ini turun, yaitu imma kahaditsah, sebuah peristiwa, ataupun au kasu'alin,
peristiwa ataupun soal ataupun pertanyaan dari para sahabat pada waktu itu. Kahaditsatin taqa'u hina nuzulil Qur'anil Karim fatanzilu ayat aw ayatin minal Qur'ani yubayyinu al-hukmu fiha. Kemudian sebagai contoh sebuah peristiwa yang Allah turunkan, yaitu ketika Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum ketika beliau sedang berdakwah atau menyampaikan Islam kepada pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ceritanya ketika Nabi SAW sedang mendakwahi para pembesar-pembesar ya, para pejabat-pejabatnya kaum kafir Quraisy, ada datang salah satu sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, dan beliau adalah sahabat yang tidak bisa melihat ya atau buta. Beliau meminta Nabi SAW, "Alimni mimma 'allamaka Allah." Ya Rasul, ajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Akan tetapi ketika itu Nabi SAW lagi fokus mendakwahi kaum kafir Quraisy agar masuk Islam. Disitulah Nabi memalingkan pandangannya karena memang lagi fokus, lagi mendakwahi kaum kafir Quraisy, pembesar-pembesar pejabat-pejabatnya ya, yang punya kekuatan besar di situ. Akan tapi Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkannya surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datanglah anja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Terus di situ Allah turunkan surat Abasa karena peristiwa itu. Kemudian kasu'alin yuwajjihu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua adalah pertanyaan dari para sahabat yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkanlah ayat ataupun surat yang menjawab dari pertanyaan sahabat tersebut. Kemudian di sini mu'alif hafizahullah taala menggarisbawahi kalimat waqta wuqu'ihi. Di sini beliau menjelaskan annahu la budda an yakuna nuzul al-ayat waqta wuqu'il haditsah atau tawjih as-su'al. Bahwasanya sebab atau asbab nuzul, bisa dikatakan itu sebab nuzul dari ayat tersebut adalah ketika ayat itu turun langsung ketika peristiwa tersebut, ataupun ya sebentar lah, sehari dua hari atau hitungan bulan. Akan tetapi fa in kanat al-haditsah qabla nuzulil ayat bi zamanin tawil kharaja dzalika an hadzal bab. Akan tetapi ketika Allah turunkan ayat itu setelah kejadian itu terjadi dalam waktu atau tenggang waktu yang lama, itu tidak bisa kita kaitkan bahwa itu adalah sebab nuzul ayat tersebut. Jadi syaratnya adalah bizamanin yasir, dari waktu sebentar dari peristiwa tersebut ya. Seperti sehari dua hari, seminggu dua minggu, bahkan sebulan. Seperti hadis ifk, pernah dengar Pak, yang Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah oleh kaum musyrikin, kaum kafirin waktu itu adalah difitnah zina ya. Kemudian Allah turunkan baroah atau berlepas diri itu setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan gonjang-ganjing ketika itu di kaum muslimin, Allah turunkan sebulan setelahnya. Dan ini masih termasuk dalam sabab nuzul, bisa dikatakan sabab nuzul, karena masih dalam waktu rentang ya 1 bulan, masih tidak lama, tidak melebihi waktu yang lama. Seperti apa kisahnya nabi-nabi sebelumnya, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh. Apakah kita bisa katakan itu adalah sebab nuzulnya? Enggak, karena memang sudah zaman yang lama ya. Walaupun memang menceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sudah saya jelaskan tadi tentang cerita surat Abasa, turunnya surat Abasa. Kemudian tentang soal atau pertanyaan para sahabat. Contohnya adalah di halaman 161. Di situ banyak tentang ayat-ayat yas'alunaka. Nah, itu adalah buah dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang ditanyakan oleh
ataupun oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, dan Allah turunkan langsung jawabannya. Seperti yas'alunaka 'anil qarnain, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh. Kemudian di surat di juz 30 juga ada yas'alunaka 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang Allah turunkan langsung jawabannya. Kemudian di halaman selanjutnya 162, Thariqu ma'rifati sababin nuzul. Nah, ini poin penting dari bab ini, tata cara kita mengetahui sabab nuzul ayat tersebut. Gimana caranya, Pak? Kira-kira. Kalau sekarang gampang, buka Google langsung nemu. Tapi bagaimana Google ulama mengetahui sabab nuzul ini bagaimana, Pak? Kalau kita hidup zaman sebelum ada internet gitu, kira-kira gimana, Pak? Di sini muallif hafizahullah taala menjelaskan sababun nuzul hadithatun min ahdathit tarikh al-waqi'ah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولهذا فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره. Bahwasanya sebab nuzul ataupun sebab Allah turunkan ayat ataupun surat kepada kita semuanya adalah peristiwa sejarah, ya, di mana Allah turunkan ayat Al-Qur'an ataupun Quran di zaman Rasul sendiri. Apakah setelah Rasul meninggal turun lagi ayatnya, Pak? Enggak. Makanya fi ahdi Rasul wa li hadza fala tariqa li ma'rifati illa tariqa riwayah. Maka dari itu tidak ada jalan selain mengetahui riwayat sahihah dari para sahabat atau dari Rasulullah SAW yang langsung, ataupun dari para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Apakah tabi'in termasuk yang menyaksikan turunnya Al-Quran, Pak? Enggak, karena tabi'in itu generasi setelah sahabat. Berarti yang menyaksikan turunnya Al-Quran itu hanya sahabat, dari zaman sahabat, ya. Wala yumkinul ijtihad fi ma'rifati dzalik. Di sini muallif menjelaskan, dan tidak mungkin sebab nuzul ini diketahui dengan ijtihad. Jadi harus dengan riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan langsung. Gak bisa kita mengira-ngira atau kira-kira ayat ini turun karena ini dibikin cerita, itu gak bisa. Karena harus ada riwayat yang sahih dari orang yang menyaksikan dan melihat secara langsung, ataupun yang melihat kejadian turunnya Al-Quran tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan hadis dari Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran atau menjelaskan tentang Al-Quran bi ra'yihi, apa bi ra'yihi? Dengan pendapatnya atau dengan pikiran dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah kursi dia di neraka. Ini disuruh siap-siap, suruh siap-siap tempat duduknya di neraka, ya. Maksudnya apa? Ya kita nggak bisa menjelaskan ataupun mengetahui tafsir kecuali dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat. Entah itu sabab nuzul, entah itu tafsir ataupun hukum yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Makanya kita semuanya harus hati-hati, harus mengilmui sebelum mengamalkan ataupun mendakwahkan. Wa idza warada, kemudian di halaman selanjutnya, wa idza warada sababun nuzul ala sahabi fala takhlu ibarah an takuna jazimah wa sarihah fi sababiyyah falaha hukmul haditsil marfu'. Kemudian ketika ada riwayat dari para sahabat yang menjelaskan tentang sebab nuzul sebuah ayat, itu harus dengan jazimah sarihah, harus jelas, ya. Jangan ada keraguan ataupun riwayat yang tidak jelas. Harus riwayat yang sahih dan dengan ibarah yang sharih dan jelas juga. Kemudian wa idza warada di halaman terakhir itu di bawah, wa idza warada sababun nuzul an tabi'i fa yashtarat liqbulihi arba'a syurut. Kemudian jika ada riwayat dari sahabat yang menerangkan sabab nuzul, apakah diterima enggak, Pak? Tadi kan syaratnya adalah
dari riwayat yang menyaksikan langsung, yaitu para sahabat. Kemudian ada riwayat dari tabi'in, apakah diterima, Pak? Di sini mu'alif menjelaskan ada arba' syurut, ada 4. Antakuna ibaratuhu sarihah fi sababiyyah. Harus riwayat tersebut memiliki ibarat yang jelas, bi an yaqul sababun nuzul hadhihi al-ayah kada. Sebab turunnya ayat ini adalah ini dan ini. Kemudian yang kedua adalah an yakunal isnad sahihan. Kemudian sanadnya harus sahih, yang kedua. Sahih dari siapa? Dari sebelumnya. Dia meriwayatkan dari sahabat ya. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in tersebut dan tabi'in meriwayatkan apa yang didapatkan dari sahabat tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah an yakuna tabi'in min a'immati tafsir. Kemudian yang ketiga adalah harus dari tabi'in yang memang memiliki keilmuan tafsir, min a'immati tafsir. Bahkan disebutkan di sini min a'immati tafsir, yaitu dari ahli tafsir. Kan enggak semua tabi'in sama ya. Keilmuan mereka pun berbeda satu dengan yang lainnya. Maka di sini adalah disyaratkan yaitu tabi'in yang meriwayatkan sabab nuzul harus dari a'immatut tafsir, dari ahli tafsir. Kemudian yang keempat, syarat yang terakhir adalah an ya'tadad bi riwayat tabi'in akhar tatawaffaru fihi nafsus syurut. Kemudian harus ada riwayat lain yang menjelaskan sebab nuzul ayat tersebut dari tabi'in lain. Jadi kalau misalkan dia sendirian yang meriwayatkan itu enggak diterima. Harus ada riwayat lain yang menjelaskan sebab nuzul ayat tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa ketika kita mendapati riwayat dari tabi'in, kita harus cross check terlebih dahulu apakah itu memang sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh sahabat atau Rasul ataupun tidak. Lagi-lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula dengan kita pada zaman sekarang, ketika ulama itu ataupun ulama yang keilmuannya itu turun-temurun, pasti ya kembalinya bermuara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fawaid yang terakhir adalah fawaid ma'rifati sababin nuzul. Faedah-faedah kita mengetahui sabab nuzul. Yang pertama adalah ma'rifatu hikmatit tasyri'. Kita mengetahui hikmah Allah mensyariatkan suatu hukum. Wa annahu qama ala ri'ayatil maslahatil ummah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu hukum ataupun membuat syariat itu adalah untuk maslahatil ummah. Wa daf'id darar, kemudian menghalangi dari darar ataupun bahaya, mara bahaya yang terjadi. Wajabil khair wa jalbil khair laha, kemudian mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk sekalian manusia. Contohnya adalah surat Al-Mujadalah. Apa itu surat Al-Mujadalah? Pertama Pak, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu sami'un basir. Apa namanya? Artinya ada yang tahu? Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi ada satu pasangan suami istri yang itu mujadalah wa tashtaki ila Allah. Nah, ini diterangkan. Kalau kita nggak tahu sabab nuzulnya, kita bingung. Ini ayat ini apa sih gitu? Sebab dan hikmah dari ayat ini itu apa? Makanya kita mengetahui sebab nuzulnya terlebih dahulu. Di sini jadi ceritanya ada satu pasangan yaitu Khawlah bin Tha'labah, ini nama sahabiyat, dan Aus bin Samit, ini nama suaminya, yang dia mendhahir istrinya. Dhahir itu apa? Mengatakan anti kadhahri ummi. Kamu seperti punggung ibuku, yaitu maksudnya dia bersumpah untuk tidak menggaulinya lagi. Padahal itu suami istri. Dan ini nggak boleh ya. Ya, sama aja tolak tapi ya nggak jelas kan. Nantinya berefek kepada bagaimana nafkahnya, bagaimana anak-anaknya. Kemudian
seorang istri ini atau Khawlah bint Tha'labah datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan, "Ya Rasulullah, abla syababi wa natharat lahu batni hatta idza kabura sinni wa inqata'a waladi zahir minni." Langsung curhat sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ini udah mengandung anaknya, aku juga sudah mengorbankan masa mudaku untuk bersama dia, yaitu suaminya. Kemudian ketika sudah berumur tua, kok aku diginiin sama suamiku?" Gitu. Kok suamiku mengatakan anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku, maksudnya tidak ingin menggauli dia lagi. Bagaimana nanti nasibku dan nasib anak-anakku gitu. Kemudian Allah turunkan, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Jadi kalau si suami ingin menggaulinya lagi, ada kafaratnya, yaitu tahriru raqabah. Tahriru raqabah apa? Membebaskan budak. Di sini kita mengetahui hikmah dari syariat ini. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kok tahu-tahu ada kafarah tentang kafarah membebaskan budak. Di sini kita mengetahui kira-kira hikmah di balik Allah mensyariatkan ketika kita ingin mendatangi istri lagi, apa kira-kira hikmahnya, Bang? Hikmah Allah turunkan syariat ini. Kenapa Allah ngasih kita kafarat untuk membebaskan budak? Kira-kira apa? Nah, betul. Nggak sembarangan ngomong. Biar kapok. Tapi kok soalnya kalau sudah ngomong itu kan ya sudah dicatat ya. Dan itu harus membayar kafarah. Dan itu kalau misalnya sudah ngomong, kasihan nanti istrinya, anak-anaknya. Himayah lil usra. Jadi untuk menjaga sebuah keluarga, itu hikmahnya. Jangan asal nyeplos ya. Jangan asal ngomong. Itu hikmahnya, salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua adalah ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil murad bil ayati wa tafsiriha at-tafsir as-sahih. Kemudian faedah dalam kita mengetahui sabab nuzul, yaitu yu'inu ala fahmil murad, membantu kita lebih memahami ayat ataupun tafsir dengan pemahaman yang benar. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 115 di bagian terakhir, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Artinya apa, Pak? Walillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah mendekati Allah. Maksudnya, kalau orang yang belum paham ataupun membaca hanya sekedar konteksnya aja, ya udah, aku mau sholat sini mana aja, menghadap aja, kan sama aja menghadap Allah, kan gitu, Pak. Misalkan lagi keluar kota ataupun hatta di rumah, nggak tahu kiblat, ya udah mana aja. Yang penting kan saya sudah membaca ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah yang timur dan barat, ya kita ngadep kemana aja, kita nyembahnya Allah. Benar nggak, Pak? Ini ayatnya. Fa inna tuwallu fatamma wajhullah. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui sabab ayat ini turun bagaimana. Di balik ayat ini ada sebuah peristiwa, yaitu dahulu ini ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ba'atha Rasulullah SAW sariyah kuntu fiha. Dahulu Nabi SAW mengirim kami sebuah pasukan dan aku berada di dalamnya. Jadi Nabi SAW mengirimkan pasukan ketika itu. Fasabana zulmah falam na'rif al-qiblah. Kemudian ketika malam tiba, kita mau sholat tapi nggak tahu kiblat. Kan udah malam. Sekarang nggak ada. Dulu dalam sahabat nggak ada aplikasi kiblat. Kompas, belum ada kompas juga, Pak. Jadi ketika itu malam. Jadi zulmah di sini ya. Jadi malam gelap gulita, kita nggak tahu arah kiblat kemana. Kemudian faqala ta'ifatun minna, ada sekelompok dari kita yang mengatakan qad arafna al-qiblah, kita udah tahu kiblat, ayo kita sholat.
Kemudian ada kelompok lain yang mengatakan kita juga udah tahu nih kiblat kemana, ayo kita sholat. Ini beda-beda Pak, karena memang gelap ya, gelap dan mungkin sedang mendung atau apa. Kalau misalkan dulu kan kita, orang dulu membacanya dari arah bintang ya, bintang ataupun nggak tahu, ilmu orang sekarang nggak paham ya, soalnya kan sudah ada kompas dan sebagainya. Maka setelah itu fasallu wa khattu khututan falamma asbahu wa tala'at asy-syams asbahat. Kemudian ketika pagi hari dan matahari terbit baru ketahuan, oh ternyata kiblatnya di sini. Kemudian falamma faqalna min safarina, kemudian ketika sudah kembali lagi dari pasukan ataupun dari peperangan tersebut, menceritakanlah peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kejadian. Kemudian dia para sahabat balik ke Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi pada malam hari. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Jadi ayat ini turun setelah kejadian itu. Gitu ya Pak ya. Jadi kita mengetahui sebabnya, nah baru oh gitu ternyata. Nah gitu ya. Yu'inul fahmi fahmul sahih. Membantu kita dalam memahami tafsir yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah wa min fawaidi ma'rifati sababin nuzul taysir al-hifdhi wa tashil al-fahm. Nah, ini bagi sebagian orang ya, memudahkan dalam menghafalkan ayat Al-Qur'an. Jadi ketika kita tahu peristiwa itu seperti alur cerita ya. Seperti alur cerita ya, kita tinggal menghafalkannya saja. Oh, ternyata setelah ini kejadian ini. Nah, gitu. Kemudian yang keempat atau faedah selanjutnya adalah ma'rifatu man nazalat fihi al-ayah bi'ainihi. Kita mengetahui ayat ini turun untuk siapa. Yang seperti tadi, qad sami Allah qala, seperti surat Al-Mujadalah tadi, turun kepada siapa? Khawlah bin Tha'labah, sahabat Khawlah bin Tha'labah yang lagi berantem sama suaminya. Kemudian yang selanjutnya ya Pak ya, langsung loncat aja. Kemudian ada suatu kaidah dalam asbabun nuzul ini adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrah itu kita bisa ambil ibrah atau hukum itu dengan melihat umum lafaz tersebut, bukan dari khusus sabab, bukan dari sebab khusus kenapa ayat ataupun syariat ini diturunkan. Seperti tadi Al-Mujadalah turun pada sahabat Aus bin Thabit, akan tapi hukumnya juga kita Allah menerapkan hukum tersebut juga kepada kita ya. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah di halaman 172, al-istifadah min ma'rifati sababin nuzul fi majal tarbiyah. Ini pun mungkin secara singkat saja ya, secara global aja. Naqlul ma'lumat min dhihnin ila dhihnin yahtaju ila amrayni muhimmain. Kemudian di sini muallif mengambil faedah ataupun mengambil faedah ya dari asbab nuzul ini adalah al-qudratu, bahwasanya memindahkan ilmu dari satu kepada yang lain itu membutuhkan dua poin. Jadi kalau kita misalkan mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita ataupun anak-anak kita, ada dua poin yang sangat penting. Yang pertama adalah al-qudratu minal mudarris, yaitu kemampuan dari seorang guru ataupun orang tua. Yang kedua adalah al-isti'dad minat talib. Yang kedua adalah talib yang siap menerima ilmu tersebut. Jadi bukan hanya mudarris, akan tapi kita juga sebagai orang tua harus mempunyai qudrah dulu. Kita mempunyai ilmu dulu apa yang mau disampaikan kepada anak-anak kita ataupun anak didik kita. Kemudian mungkin salah satu sebab kita mengetahui asbabun nuzul tadi ada di poin berapa tadi? Mengetahui hikmah ataupun kita bisa mengetahui dari sebab nuzul itu tafsir dengan pemahaman tafsir yang benar.
Seperti contoh tentang ketika Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamr. Ada beberapa tahapan itu kan. Ketika kita membaca dalam salah satu ayat ataupun kita membaca ayat la taqrabus salata wa antum sukara, itu artinya adalah janganlah kamu mendekati sholat atau mulai sholat ketika kamu sedang mabuk ya. Berarti kalau nggak mabuk boleh. Kemudian ayat sebelumnya juga yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ini ayat pertama yang Allah turunkan tentang khamr. Jadi sebelumnya kan orang-orang jahiliyah itu biasa mengonsumsi khamr ya. Kemudian datanglah Islam, Allah turunkan pengharaman khamr itu nggak langsung jadi haram. Ya, nggak jadi haram langsung ya. Kalau nggak jadi haram, kalau nggak haram langsung itu bakal lari ya orang-orang. Ini kan adalah kebiasaan kita ya, minum khamar. Kemudian apa namanya? Ya minum khamar itu sudah menjadi kebiasaan dan adat kaum musyrikin. Kemudian Allah turunkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Yang artinya adalah sekalian apa namanya? Manusia ini menanyakan tentang khamar, hukum khamar ini. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Di situ ada dosa yang besar, akan tapi Allah sebutkan juga wa manafi'u lin-nas. Ada manfaatnya. Manfaat khamr kira-kira apa, Pak? Wa manafi'u lin-nas. Itu awal-awal Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamr. Kemudian yang keduanya adalah la taqrabus salata wa antum sukara. Allah turunkan lebih jelas lagi tentang pengharaman khamr ini, bahwasanya ini merusak akal ya, karena memang sholat itu harus khusyuk dan mendapatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya atau ayat terakhir adalah innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, udah dilarang benar-benar, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Ini adalah mungkin hikmah yang bisa kita petik adalah tadarruj, ataupun Allah menurunkan ayat step by step ya. Jadi nggak langsung diharamkan. Begitu pula ketika kita mengajarkan atau mendakwahi suatu golongan ataupun mendidik anak kita nantinya, jangan langsung diajarin bab fikih yang terakhir. Udah baru ngajarin langsung belajar bab jihad misalkan. Kan harus belajar dari awal dulu bab miyah, bab taharah, kemudian salat dan lain sebagainya. Jadi harus step by step. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan karena alarmnya sudah berbunyi. Alarmnya udah bunyi. Insyaallah mohon pamit juga, insyaallah setelah ini Ana juga mau ke Jeddah nanti malam insyaallah. Jadi semoga ada kesempatan lain insyaallah bisa belajar bersama di majlis yang penuh kita cintai ini bersama. Semoga Allah memberikan kita barokah dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat untuk orang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, syukran.